Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat datang di Manajemen Talk atau Mentalk ya. Mental. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk episode kali ini masih sama seperti episode sebelumnya. Kita itu membicarakan seputar kemanajemenan, kepemimpinan, organisasi. Kita mengulik inspiratif dari narasumber yang spesial pastinya. Iya, buat teman-teman ya yang lagi nyari podcast tapi yang untuk inspirasi dosen muda gitu kan. Terus yang bisa menjadi patokan kita dengan umur yang nggak tahu ya umurnya lumayan jauh apa gimana nih Bu? Iya, Di bawahnya kayaknya. Oh di bawahnya wih. Kita bakal itu ya. Nyala mengulik wih. ya. Tapi ini cocok banget buat teman-teman cari inspirasi terus ide-ide baru di dunia perkuliahan apalagi di manajemen dan ekonomi. Ya, oke. Mungkin kenalin dulu, nama aku Dila Askia dan ini Selanjutnya saya Ibra Oktariantara. Ya. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. betul banget, tepuk tangan. Oke. Nah, pasti kali ini kita untuk ngobrol-ngobrol santai aja ya sama salah satu dosen yang sangat-sangat inspiratif banget dan pastinya kayak seakan-akan tiada hari tiada fashionable. Beliau Yeah. adalah Bu Ibu Tiwi. Oke. Iya kan? Jadi gini Bu. Sebenarnya kami tuh dulu juga bingung, tak kirain ya awal-awal ya teman-teman. Dulu tuh Bu Tiwi tuh tak kirain adalah mahasiswa semester akhir. Oh my god. Saking apa? mudanya ya, Mas. Saking apa? Beliau tuh kan gak cuman dosen, tapi beliau tuh juga seorang modis, seorang fashionable di dunia perdosen. Kan biasanya kalau kayak ibu dosen tuh ya, Iya. yang zaman dosen UNU, zaman Loanu, Aduh, gimana tuh? zaman Loanu ya pakai apa namanya dress code kebaya pendek gitu, tapi rok dengan kontras gitu, hitam gitu ya, atau pink semua gitu kan, kan kelihatan ibu-ibuannya. Terus tuh dulu tak lihat, wah ini beliau ini dosen apa mahasiswa semester akhir gitu. Asik. Kalau boleh tahu nih Bu, sekarang nih Bu ya, umur Ibu tuh berapa sih Bu? Kok bisa hampir apa namanya dengan stylenya tuh sama kayak teman-teman, bahkan sampai ada yang ngira tuh masih mahasiswa kan, padahal udah nggak mahasiswa lagi dong. Masih mahasiswa sih sebenarnya. Oh, Masih iya. mahasiswa. Masih mahasiswa. Kok bisa? Calon mahasiswa S3. Wih. Pastinya ya. Ya karena kita ini untuk mengulik beliau ini Bu Tiwi itu adalah seorang dosen di UNU Yogyakarta, khususnya di Fakultas Ekonomi ya Ibu ya, betul banget. Jadi kita ingin mengetahui kira-kira nih perjalanan karir Ibu latar belakang kenapa ekonomi itu kayak gitu lah. Awal-awal mula tuh. Bu. Awal-awal mula kayak gitu. Oke. Kalau dari perjalanan karir, pertama kali saya join ke UNU itu tahun 2018. 2018, 1 tahun umurnya Bu ya. Ya, waktu Oh, masih iya. Masih 1 tahun. Iya betul. Waktu kampusnya masih di Loanu tuh, Oh, yang katanya tadi Style Loanu. Ya, style Loanu. Saya pun dulu kayaknya stylenya juga gak kayak gini karena style itu kan juga menyesuaikan tempat. Tempat ya. Iya, setuju banget. Kondisi Bu dan Tiwi. situasi ya Bu ya. Iya. Sekarang terus udah pindah ke Ringrod Barat. Berarti udah berapa tahun nih ya di Udah jalan 2 tahun 3 tahun ya? Iya, 2 tahun. Dua Jalan tahun. 2 tahun. Terus jadi dosen itu udah dari 2018, sekarang 2025 berarti udah 7 tahun. 7 Wow, tahun tepuk wis. tangan dulu. Udah berapa kali wisuda nih Bu? Udah berapa kali wisuda? Saya udah 3 kali. 3 kali wisuda. Iya, mendapatkan Yes. 3 kali wisuda di 3 kali wisuda Yogyakarta. untuk Iya. anak-anak didik di Oke. Fakultas Ekonominya. Terus kalau alasan kenapa jadi dosen, Iya. sebenarnya cita-cita saya bukan jadi dosen. Wah, Menarik. ini. Harus dikulik ini. Kok bisa? Bisa jadi dosen. Siapa tahu kan Iya. dulu jadi dokter, tiba-tiba dia jadi Iya. dosen gitu. Dulunya jadi ini ya fashion show gitu, sekarang jadi dosen. Iya. Iya. Jadi ceritanya nih agak aneh tapi nyata ya. Aneh tapi nyata. Ini mau siapin tisu nggak Bu? Iya. Enggak ya? Enggak nangis. Oh enggak nangis. Saya pepi ya Bu ya? Jadi gini, sebenarnya dulu saya itu cita-citanya jadi arkeolog ya. Arkeolog. Seperti apa Sosiolog tuh? banget ya rupanya. Arkeolog. Ya, karena- sejarah-sejarah, Bu, ya? Iya. Hmm. Orang tua saya arkeolog juga kan. Bukan arkeolog sih, lebih ke kerjanya di Purbakala kan. Nah, saya pengen tuh tertarik di dunia arkeolog, terus coba mendaftar di UGM, ternyata tidak diterima. Nah, kemudian saya
ketemu sama kampus alma mater saya STI KPN. Mungkin di sana saya tertarik ya, ada salah satu jurusan akuntansi. Jadi karena saya basicnya juga suka matematika, Oh ya, tidak ngitung-ngitung jauh juga ya? dari hitung-menghitung Ekonomi ya. ya betul. Jadi saya pilih kuliah di STI KPN di Jakarta, S1 jurusan akuntansi, terus kemudian lanjut saya S2 di sana juga. Kemudian lanjut profesi juga akuntansi di sana. Jadi saya kuliah itu dari tahun 2010, S1 3,5 tahun, kemudian lanjut profesi 1 tahun, kemudian S2 1,5 tahun di STI KPN. Wow, tepuk tangannya dulu teman-teman. Oh my god, sangat inspiratif sekali ya. Tapi sebenarnya ya, Iya. jauh-jauh nggak sih? Arkeolog itu ngitung-ngitung juga nggak, Bu? Arkeolog tuh lebih ke lapangan, ke Menganalisis. sejarah. Menganalisis, ya. Iya, cari manusia purba. Aduh, manusia purba, siapa manusia purba? Manusia purba yang mana nih? Manusia purba gitu. Oke. Manusia iya, iya. prasejarah ya. Gitu. Ya, berarti emang asal mulanya emang jadi dosen ekonomi karena memang beliau dari S1, S2 karena dan insya Allah S3 juga akan menggeluti dunia ekonomi ya, Bu. Iya, Wih. akuntansi pasti. Wow, akuntansi ya. Karena beliau Bu Tiwi ini adalah dosen akuntansi gue di kelas. Iya. Dan juga buat Iya. teman-teman yang ada dimanapun, kalau mau cari seorang konsultan atau akuntan mungkin bisa hubungi beliau deh. Iya. Betul lah Bu Tiwi. Bisa. Boleh lah, boleh. Nanti bisa lah diatur ya. Boleh diatur. Boleh lah diatur gitu. Oke. Tuh setelah dulu kan yang dulunya niatnya jadi arkeolog, rupanya kepincut jadi dosen akuntansi ekonomi gitu kan. Keluh kesahnya pasti ada apa namanya adventure-nya kan. Iya, iya pasti. Apa namanya Iya, tantangan-tantangannya struggle, menjadi maybe. dosen gitu. Iya. Tantangan menjadi dosen apa ya? Mungkin Mahasiswanya ya, Bu. mahasiswa pastilah. Oh iya, apalagi mahasiswa manajemen ini kan paling banyak ya. Yes. Di Woi. antara mahasiswa prodi lain itu paling Iya. banyak. Otomatis karakter mahasiswanya juga banyak Berbeda-beda banget, ya, Bu, ya? berbeda-beda. Ada yang oke, baik, ini macam-macam. Yang manut gitu ya? Oke. Ya, pertama mahasiswa, iya. Kedua mungkin kalau kendala jadi dosen Pak sudah pasti kalau rekan-rekan dosen udah ini ya, administrasinya banyak. Jadi iya. Jadi mumetnya di situ. jadi mulai dari mempersiapkan perkuliahan sampai nanti nilai, sampai nanti ada di akhir semester tuh ada BKD kita namanya BKD. ya. Gitu. Apa tuh? Beban kinerja dosen. I see. Akhirnya tadi banyak beban kehidupan administrasi. dosen gitu kan. Beban kehidupan dosen ya, kayak mungkin barangkali. Iya bener. Iya kan, Iya kan, itu BKD. beban kehidupan dosen. Beban guys. kehidupan dosen Yang gitu. Salah satu iya. Singkatan yang baru ini. Iya. Beban kehidupan. Oke. Gitu. Jadi itu sih kendalanya tapi nggak terlalu inilah, kendalanya masih oke. Masih normal lah, Bu ya. Normal. Kalau untuk berkesan nih, kan udah hampir 7 tahun nih ya di UNU. Dari UNU masih style anu sampai sekarang style ring road barat. Style ring road barat nih. Itu apa tadi kan keluh kesahnya tuh yang masih oke lah. Terus kalau hal yang paling berkesan tuh yang mungkin nggak bakal bisa dilupain tuh, wah bagian itu tuh bikin kita kangen sama UNU terus Ya. gitu. Apa tuh kira-kira? Ini ya, kalau menurut saya di kampus UNU ini kampus yang berbeda dengan kampus-kampus yang lain ya. Karena mahasiswanya yang pertama itu kebanyakan dari pesantren. Ya. Yo. Ya. Terus menurut saya sopan santunnya mahasiswanya di sini itu bagus. Saya acungi jempol banget. Wih. Masya Allah. Jadi kalau di kampus-kampus lain, mungkin di kampus alumni saya dulu ketemu dosen ya udah asal lewat aja. Kalau di Wih. sini ketemu dosen itu pasti Kayak cium tangan gini. itu Betul banget. yang jadi ciri khas dan nggak ada beda nggak ada yang nyamain di kampus lain. Santrenable banget ya. Pesantrenable ya. Ya, Terus gitu. kalau untuk ini Bu, kan tadi kesan yang karena UNU tuh beda dari yang lain, harus tampil beda ya. Karena apa tuh? Kalau apa namanya? apa tuh? Apa tuh? Istilahnya apa tuh? Kalau UNU itu kan dia kayak untuk membangun leadership yang dari mahasiswa NU ya Bu ya. Iya. Ya. Nih kira-kira nih, kalau dari Ibu sendiri, dari Ibu secara personal, kalau ada nih mahasiswa ekonomi atau yang prodi lainnya, tapi kan tetap mungkin bertemu atau berpapasan dengan mereka-mereka teman-teman yang beda agama atau beda keyakinan, tanggapan Ibu kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut bagaimana? Sedangkan kita kan juga punya teman-teman yang
gitu apa yang beda, Beda apa namanya keyakinan. pandangan, beda keyakinan di UNU. Tanggapan Oke. Ibu secara personal. Di UNU ya. Ya, menurut saya ya itu kan sudah diajarkan dari masing-masing agama kita harus mempunyai sifat toleransi kan. Yes. Kebetulan Setuju. di prodi manajemen juga ada satu kalau tidak salah Iya, ya satu ya. mahasiswa yang kebetulan Non-mus- non muslim Iya. ya, tapi ya tidak masalah, kita kan semuanya bisa berbarengan, bisa berbaur gitu kan. Bukan jadi hambatan atau apa, tapi kita bisa saling merangkul, saling bekerja sama gitu sebenarnya. Oke. Ya, untuk kita ingin mengetahui lebih dalam lagi nih kira-kira Bu Tiwi yang sangat-sangat fashionable ini tuh kira-kira beliau itu personalnya seperti apa? Cara latar beliau belakang ini hidup. Ibu apa personal branding awal-awal dulu. Mm. Sampai kok banyak tuh mahasiswa yang maksudnya nggak apa namanya nggak takut tertekan. Wah, kalau ketemu Ibu ini kan ada kalau di Upin Ipin tuh cikgu besar kan. Tapi kalau Ibu kan versi Cikgu Jasmina kan ya. Iya. Murid-muridnya kayak oke Karena semua ya, gitu. pembawaan Butu itu sangat-sangat fleksibel and simple kayak gitu loh. Ya, apa ya yang pasti harus jadi diri sendiri aja Ya. sih. Ya, kalau saya itu ingat ya dapat pesan dari guru besar saya. Cikgu Itu- besar. Ya, cikgu besar, guru besar boleh lah ya. Jadi saya dapat pesan gini, kalau kamu jadi dosen atau jadi guru itu jangan pernah membebani mahasiswa kamu gitu. Kamu harus jadi Tuh. ini apa bisa merangkul mahasiswa kamu gitu. Jangan membuat mahasiswa kamu itu takut gitu. Kalau mahasiswa kamu udah takut, mereka ya kalau mau belajar juga males Males gitu juga kan. ya, Bu ya. Jadi- kita harus jadi teman mereka dulu baru Bisa mereka kita ngajarin ya. Iya. Iya. Wah, berarti Ayo, kita beliau ini ada berikan- psikolog juga ya. Sangat menginspirasi sekali ya Bu Tiwi ya. Terima kasih juga atas guru besar Ibu Tiwi yang telah memberikan statement itu tadi. Karena betul sekali ya, karena Iya. kita juga aku merasakan sebagai mahasiswa ya, notabene aku mahasiswa yang diajar Bu Tiwi itu aku merasa tidak terbebani dan ya mengalir aja gitu Mengalir. untuk belajarnya. Gimana? Juga- Udah pernah diajar saya berapa kelas? Aku sebenarnya baru satu kelas ini sih, ya nggak sih teman-teman? Iya. Harus sering-sering sih, Bu. Satu semester ini. Ini kami udah mau logput aja dari UNU tapi belum pernah. Aduh, sedih Iya. banget lu. Tapi kami juga tetap merasakan apa nama dampak apa positif dari beliau. Apa cara beliau apa terhadap mahasiswanya tuh juga kerasa walaupun nggak secara langsung dalam kelas. Ya mungkin kurang lebih sama kayak siapa? Bu Zulfa ya, Bu Sari. Itu mungkin beliau tuh 11-12 cara pengajarannya. Asik, simple, terus Simple. mahasiswa nggak tertekan, nggak yang kayak ya, yang gemetaran dalam kelas tuh ya. Keren banget. Makasih buat Bu Tiwi. Pastinya. Oke. Iya. Terus apakah memang dari selain jadi dosen ibu menggeluti apa seperti itu kalau boleh tahu? Apa ya? Selain jadi dosen, mungkin saya ikut penelitian aja. Terus jadi ibu rumah tangga pasti. Terus ada usaha kecil-kecilan lah dikit. Kecil-kecilannya versi apa nih? Menengah ke atas apa menengah ke bawah? Ya, namanya kecil ya pasti kecil lah ya. Kecil Kadang aja. tuh kecil versi beliau-beliau ini beda ya. Beda ya guys ya, apalagi ekonomi ini. Iya, ya, Oke. ya seperti itulah. Tapi insya Allah bermanfaat untuk seterusnya Bu ya, untuk kehidupan Alright. di keluarga juga. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan ada ingin masuk ke arkeolog. Ya, itu memang apakah di dunia keluarga memang sudah seperti itu dan mungkin apa ya berhubungan sama asal daerah Ibu sendiri atau seperti apa? Tadi yang pertama karena saya terinspirasi dari orang tua ya, dari ayah saya. Terus kalau asal, coba tebak saya asalnya dari mana? Kalau dari saya Bu ya, Ya, Ibu tuh coba, mirip coba. dengan orang Australia Bu. Keturunan Australia Bu. Oh my god, Kanguru dong. Australia. Tidak boleh. Kalau dari ini clue dah Bu, clue pulau-pulaunya aja dah, pulau. Pulaunya Pulau Jawa dong. Pulau Jawa. Jawa pasti. Clue lagi Bu yang kedua, Jawanya Jawa mana? Istimewa dong. Jogja. Iya. Ya, berarti Akamsi ya. Akamsi ya guys ya, soalnya Akamsi, itu ya, ya, bro. Akamsi. Iya, aku sih lain di sini. Gimana tuh Bu, Sleman, Jogja, Kulon Progo, Banyu, Gunung Kidul? Tebak lagi. Oke, kalau ini ya beliau ini pasti Jogja kota, betul nggak? Jogja kota gak Bu? Bukan. Bukan ya? I Gunung think Kidul. Gunung Kidul. Masa Gunung Kidul ya? Mana lagi coba What's ya? wrong guys? What's wrong? Terakhir ya Bu, yang terakhir. Karena yang paling gede biasanya yang
punya pemikiran-pemikiran bagus tuh orang Sleman ya Bu. Benar. Nah, Sleman. Sleman Sleman City. pinggiran tapi. Oh Sleman pinggiran, Iya, SP. iya, Sleman SP. pinggiran. Hmm. Slemannya di mana Bu? Tahu Candi Sambisari nggak? Tahu candinya Bu. Iya Dia tuh saya lahir di tengah-tengah candi. Oh my god. Oh my god. Bukan. Di tengah-tengah. Ya di daerah situ. Daerah Candi daerah Sambisarinya ya. Sambisari. Iya. Berat, Makanya berarti punya keluarga ngabdi dalam candi juga Bu? oh tidak lah. Oh tidak ya? Saya kirain ada yang ngabdi dalam. Oh, Makanya iya. tadi juga cita-citanya Tertarik. pengen Jadi arkeolog. ya, Karena lahir tinggalnya di candi ya Bu ya? lingkungan candi itu. Iya. Beda dengan Menarik. Menarik guys ya, tepuk tangan lagi untuk beliau. Wow. Ini kan pasti dulu kan ibu punya apa ketertarikan terhadap sejarah. Pasti kan tentang filosofi juga kan. Ya. Kalau sekarang nih kita kaitkan tentang apa minat ibu dulu ke karir ibu sekarang. Karena kan ibu sebagai dosen nih. Kalau filosofi ibu sendiri dalam mengajar mahasiswa yang berbagai latar belakang, cara, watak itu filosofi ibu supaya enak gitu ibu enak mahasiswanya enak terus pelajarannya juga nggak berat bagi mereka juga masuk gitu gimana Bu filosofi dari ibu pribadi? Kalau saya sih mengibaratkan saya juga sebagai mahasiswa ya. Jadi Iya. saya misalkan sebagai mahasiswa itu pengen dapat dosen yang seperti apa, pengen kalau dosen ngajar itu seperti apa. Jadi saya selalu seperti itu ya. Jadi dalam metode pengajaran saya pun juga saya sebisa mungkin saya jelaskan secara detail supaya mahasiswa yang di kelas itu paham betul. Apalagi saya kelasnya itu kebanyakan hitungan ya. Hitungan Bosan iya. nggak? Sebenarnya memang berapa persen survei hitungan agak Survei. Iya. Iya ya, hitungan sangat-sangat membuat Iya. Ya, jadi pengalaman saya dulu waktu kuliah itu sama hitungan itu pusing banget lah ya. Sampai saya pernah SP bahkan kalau SP. semester perbaikan gitu ikut. Saya pernah dapat nilai E. Karena itu saya di hitung-hitungan tadi, Bu. dihitung-hitungan. Wow. Saya Pernah nggak juga, Bu, paham. ya? Iya. Maka dari itu ya saya pengen dosen itu menjelaskan secara detail di bagian hitung-hitungan lebih detail gitu. Jadi ya gitu saya harus ikhlas seperti itu. Karena membawakannya iya, juga dengan ini tadi ya. Iya, kan masih ada sangkut pautnya sama filosofi hidup dan Iya. tadi dan ibu juga tadi sudah bilang bahwasannya asalnya itu dari Sleman SP tadi SP, itu. Sleman Tapi pinggiran. kata-katanya tuh Bu kayak terus ada statement bahwasannya orang-orang yang Sleman kota itu punya SDM yang lebih unggul Unggul, gitu. gitu. Emang iya Bu? Um, Atau opini Opini Bu Dewi dari tuh ibu kayak sendiri. gimana? Enggak juga sih, maksudnya semua daerah tuh pasti punya keunggulannya masing-masing. Yeah. ya. Right. Jadi kita apa namanya nggak boleh ada statement kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi ya udah kita sama-sama mengembangkan daerah kita Yeah. sendiri Yes, gitu yes, ya, yes. tanpa membanding-bandingkan dengan Dengan daerah yang lain. Gitu. Jadi betul banget. lebih ke kesetaraan aja Bu ya. Tapi mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu Bu. Iya. Ya. Tapi keren loh Sleman kemarin jalan-jalan Sleman punya wifi gratis gitu kan. Wow. Deket-deket masjidnya karena punya teman yang rumahnya renovasi. Ya. Dia tinggal di masjid tuh sementara. Dianya bukan keluarganya tapi. Tak kira kenapa jadi takmir atau apa. Rupanya wifi-an. Kan Oh, iya. dia bilangnya gini. Right. Sleman nih bro, gratis wifi-nya gitu. Iya. Nih buat yang Bantul, Gunung Kidul ya kapan wifi gratis saya ya. Ngomong-ngomong juga sebenarnya Ring Road Barat ini kita di Unu Jogja tuh masuknya Sleman ya Bu ya. Iya. Iya, maksud Sleman di Banyuraden. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mampir ke sini terus aja ke Ring Road Barat, di situ udah ada gedung yang sangat megah yaitu Unu Yogyakarta. Kayak gitu guys. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang Unu tadi itu ya, yang sama-sama juga dulu di Loanu itu maksudnya di Yogyakarta ya Bu ya. Ya, Yogyakarta. Yogyakarta Harjo. ya. Oh, I Umbul Harjo. see. Ya di Umbul Harjo, sekarang udah di Slemannya itu di Banyuraden sendiri. Ibu punya kesan dan pesan gitu gak? Apa bedanya di Unu yang Loanu sama Unu Ring Road Barat? Gunung Rengkut Barat ya. Bedanya apa ya? Kalau di Unu Loanu dulu tuh kan gedungnya satu gitu ya. Jadi Yes. jadi kita semua yang datang itu kelihatan siapa aja, terus interaksinya juga ini ya. Dan kalau di gedung yang baru ini gedungnya kan udah bertingkat banyak Yes. ya. 9 lantai ya Bu ya. 9 Plus banget ya, rooftop harus 10 9. lantai katanya. Megah dengan fasilitas yang banyak. Aha. Pasti bedanya juga banyak
ya. Kita bisa lebih nyaman belajar di sini, lebih leluasa, terus lebih santai, lebih enjoy, apalagi Lagi ya. AC. Lebih fasilitasnya lebih komplit ya Bu Oke ya. banget. Oke. kalian pernah ngalamin nggak kuliah di Loanu? Wah, saya tidak. masih Bu. Iya. 3 semester. Oh my Alumni Loanu nih, Bos. Style Loanu. Style Loanu berarti. Setelah Loanu dulu. Iya. Wah. Ya Tuh gitu ya. Kalau pengalaman dari mahasiswa gimana? Coba aja. pengalaman dari kami ya. Loanu tuh kami tuh lebih ke alamiah. Asik. Alami ya? Alamiah tuh kayak gak perlu kipas tapi sudah ada spoi-spoi Oh. kiri kanan belakang masuk Iya, gitu. benar. Angin jendela ya. Angin jendela. Yang ini bukan angin jendela, tapi memang kita tuh semua temboknya tuh jadi bahan masuk. Karena dulu tuh di apa namanya? Limasan, Bu. Oh iya benar. Yang limasan gede tuh. Oh, Itu tempat kuliah kayak umum pendopo dulu tuh. gitu ya? Ya kayak pendopo tapi estetik, Bro. Iya. Untuk foto-foto tuh keren gitu kan. Benar. Terus kalau dibanding dengan yang sekarang ya lebih adem lah ya. Iya. Lebih Kayaknya kering Gila ini tenggorokannya. harus cobain ke kampus Loanu. Kampus Loanu ya. Harus Ya cobain. boleh deh, aku next time jalan-jalan ke Loanu. Dan jangan lupa ya, Loanu punya mangga. Oh, Ring Road bareng nggak punya. iya Loanu lagi. punya mangga. Ya guys, perbedaannya. Tuh. Iya lagi. Ya itu tadi ya Bu, perbedaan antara UNU yang Loanu sama UNU Ring Road Barat sih kata gua. Terus kira-kira nih untuk refleksi untuk pendengar kayak gitu sih Bu, apa ya? Ya udah untuk mahasiswa sih, terlebih Iya, dahulu kan. mahasiswa. Apa namanya Ya, moto mahasiswa ekonomi yang mungkin. kira-kira harus diambil oleh mahasiswa. Iya. Mahasiswa harus apa ya? Harus semangat sih pastinya kalau kuliah, harus niat ya, harus komitmen gitu. Harus punya pemikiran ke depan, terus harus proaktif, jangan nunggu dosennya menyampaikan materi. Jadi harus menggali materi dulu sebelum kelas. Jadi kita di kelas itu bisa belajar lebih seru lagi. Oke, iya betul banget tepuk tangan. Jangan gabut dari Ya. itu. Oh my god. Untuk mahasiswa nih Bu, kan tiap tahun ya kalau kita lihat dari apa namanya grafiknya tuh meningkat terus nih ya UNU. Yes. Tiap tahun nambah. Kira-kira nih Bu, buat UNU harapannya, misalnya nanti mahasiswanya udah 5.000-an nih, tapi kan masih minim banget. Padahal UNU kerjasama bareng sama di China ada, terus di Iya. Rusia ada, bahkan tuh rektor kita bolak-balik terus tuh ya. Terus ke Terus luar ya, negeri, aku ya. kalau lihat story Pak Rektor itu aku iri, pengen pegang saljunya sih. Terus sama Emirat juga kita ada kerjasama. Harapannya buat mahasiswa cara memanfaatkan kerjasama tersebut tuh kayak mana Bu, supaya nggak sia-sia aja gitu. Buat mahasiswa memaksimalkan kerjasama ke luar negeri. Internasional itu. Oke, jadi memang kerjasama di UNU ini kan banyak banget ya, Banyak banget tuh. baik lokal maupun internasional Yes, itu banyak. yes. Nah, semua itu kan diinfokan melalui prodi ya. Iya, Jadi betul. nanti kalau misalkan ada info dari prodi, silahkan teman-teman mahasiswa ambil minatnya kemana, tertariknya kemana, nanti bisa menghubungi prodi. Kebetulan kan saya juga sekretaris prodi manajemen. Wih. Ya, mantap dong. Nyawi. Nanti bisa menghubungi saya atau Pak Sohada sebagai Pak Prodi Manajemen, atau juga bisa dosen-dosen manajemen lainnya. Nanti kami dosen manajemen akan mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk mengikuti program yang mana yang cocok. Wow. Sesuai dengan kemampuan dan keterampilan teman-teman. Iya. Itulah Keren banget. kita kualitasnya masuk ke dalam Uni Jogja ya. Kita itu di welcome kayak welcome untuk go nasional dan juga go internasional Iya, pastinya. keren Kayak banget. gitu sih. Oke, mungkin habis ini kita ada sesi tanya jawab pertanyaan dari Instagram. Iya. Karena tadi HMPM udah mengirimkan ya beberapa Mungkin banyak pertanyaan ya pertanyaan dari teman-teman kayak gitu untuk sih. narasumber kita hari ini. Boleh. Mungkin pagi ini Bu sudah sarapan apa gitu kan? Aduh, kebetulan belum sarapan ini. Waduh. Aduh, ini sama kayak aku nih Bu, belum sarapan tapi ini udah sebenarnya udah mau masuk jam makan siang. Ini jam Iya. makan siang sih. Kayak apa memang nggak ada jadwal sarapan, Bu? Saya kebetulan sarapannya jam 11 sih, tapi ini belum sarapan. Oh, sarapan jam 11, Bro. Lunch. Ya, mungkin habis ini mau ajak saya kemana? Boleh. Sate Boleh depan nggak sih? Loanu. Ayo, teman-teman Sate ayo, depan. ayo. Oh, boleh. Cakep tuh, boleh. Kita agendakan jalan-jalan itu Jalan-jalan. guys. Bener Iya. ya?
Oke, mungkin pertanyaan pertama bisa dari siapapun itu, Ya. entah itu mahasiswa ekonomi, Ya, apa akuntansi, tuh? atau dari prodi lainnya, atau bahkan dari luar juga boleh. Coba Ada nggak? teman-teman yang bisa bacain, tolong minta bacain dong. Apa sih pandangan dosen tentang mahasiswa manajemen? Apa sih itu ya? Iya, apa sih pandangan dosen terhadap mahasiswa manajemen? Keren lah, banyak. Oke. Kita persilakan Bu Oke. Dewi untuk menjawab. Pandangan saya terhadap mahasiswa manajemen ya. Yes. Kebetulan saya bergabung ke manajemen juga belum lama kan. Jadi saya melihat mahasiswa manajemen itu mahasiswanya kreatif, Wih. terus energik, ceria. Pokoknya seneng gitu kalau ketemu mereka tuh bawaannya happy. Happy, Asik. iya. Kalau saya ada beban tuh ketemu kalian tuh happy gitu. Ya lah, manajemen tuh. Pengen terbang nih pasti jadinya kita mendengar. Ya kayak gitu guys. Jadi tanggapan dosen terhadap mahasiswa manajemen itu kita harus pertahankan sisi positif vibes kita ya teman-teman ya. Oke, Apalagi gitu aja. dengan respon dari teman-teman di prodi lain, teman-teman fakultas lain itu juga cap jempol, keren. Iya. Mereka ikut kontribusi juga ya. Misal kita ngadain kegiatan, mereka ikut hadir, ikut andil gitu. Oke, pertanyaan kedua atau yang terakhir dari teman-teman yang di IG. Enggak, ada Oh, dua lagi. guys. Dua Ada lagi ya? Oh, dua lagi, pertanyaan. guys. Ada dari IG tadi itu. Oke, coba Mas bacain dong. Tanggapan beliau tentang mahasiswa yang keren itu kayak apa sih? Iya. Asik. Mahasiswa yang keren tuh yang kayak mana sih, Bu? Tanggapan Gitu. Bu Tiwi. Apa Ya, yang kayak gimana dia gitu? kuliah bawa tank gitu kan? Jangan Bawa helikopter. Mahasiswa yang keren menurut saya ya. Ya, Mahasiswa mahasiswa. yang keren menurut saya itu mahasiswa yang mau berusaha. Ya. Mau berusaha. Terus mahasiswa yang punya komitmen. Dan harus Kalau komitmen. nggak bisa nanya. Gak bisa Gitu. nanya, biasakan bertanya. Terus yang aktif. Aktif, Hai. ya. Tidak izin keluar lama gitu. Izinnya jangan. Siapa? Ini, ayo tanda tangan nih, siapa nih? Ada nih, ada. Gak keren kayak gitu guys. Gak keren. Kalian setelah presentasi terus kalian izin, Bu, izin kamar mandi, pulangnya udah dosennya udah keluar baru masuk lagi. Iya. Kan gak keren tuh. Banyak tuh ya kayak gitu. Banyak, Ada nggak? Bu. Pernah nggak? Ya, Enggak. ya ada. Atau ini sih kata gue pelakunya. Saya pernah izin tapi nggak selama itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita harus mengusahakan menjadi mahasiswa keren itu ya. Iya. Ya, oke. Pertanyaan yang terakhir nih dari Instagram, coba dong Mas dibacain dong. Ini bukan pertanyaan tanggapan. Tanggapan, Oke, oh tanggapan, boleh. boleh. Pernyataan ini. Iya boleh. Mau pernyataan boleh. Maksudnya asik, soalnya matkulnya susah dan bikin pusing Bu. Siapa itu? Apa tuh? Apa tuh? Gimana, coba ulangi. Tanggapannya gitu Bu. Net, untung aja dosennya asik. Oh, untung aja dosennya asik, Oh, padahal untung aja. MK-nya sulit Iya. dan bikin pusing Iya tuh. betul banget. Pelajarannya Hebat. akuntansi tapi diajar sama Bu Tiwi, jadi Iya. that simple guys. Iya. Oke. Jadi ada yang pernah bilang sama saya gitu ya. Kalau kalian nggak suka pelajarannya, sukai dosennya. Iya. Kalau kalian nggak suka dosennya, sukai pelajarannya Iya. gitu. Harus dapat salah satunya, Bu ya. Harus dapat salah satunya. Kalau bisa sih dua-duanya, dosennya Kalau bisa sukain, dua-duanya. terus pelajaran sukain. Ya kalau saya paling suka tuh pelajaran. Mbak Dila lanjut, mungkin lanjut dulu ya. Saya suka semua kok, saya suka semua. Saya suka semua. Saya juga suka semuanya. Iya bener banget guys. Oke, ini itu tadi pertanyaan dari Oke. Instagram. Terima kasih yang udah menanggapi ya teman-teman dari Instagram. Dan Tepuk tangan buat teman-teman Iya Instagram. betul. Teman-teman yang nonton juga di YouTube, nanti jangan lupa juga di komen-komen. Nanti bisa kita mungkin request episode selanjutnya itu kayak apa. Kayak Mau gitu. siapa gitu kan. Kita bisa datangin Andre Taulani. Siapa lagi? Sule Prekitio. Terus Dedi Jadi Bro. boleh. Bukan Deddy Kobuzer ya. Episode-nya ya. Oke.